kembali pada praktikum histologi di blok A4. Pada blok A4 ini, Anda akan didampingi oleh 6 instruktur. Silahkan dicermati siapa yang akan mendampingi kelompok Anda agar Anda tidak salah menghubungi nomor kontak instruktur yang akan mendampingi Anda. Dalam petunjuk praktikum yang telah dibagikan oleh Prodi, sudah ditulis peraturan praktikum daring, namun ada sedikit ralat yang juga telah diunggah, khususnya mengenai penggunaan elok dan pembagian waktu praktikum karena adanya tes awal dan tes akhir, serta aturan penilaian praktikum. Berikut peraturan praktikum tersebut. Kegiatan praktikum histologi diselenggarakan secara daring. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan praktikum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum praktikum, mahasiswa wajib mempelajari petunjuk praktikum dan menyaksikan video penjelasan praktikum yang ada di Gamel. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada course praktikum histologi kedokteran di ELOK. Kunci pendaftarannya yaitu Cinta Histo. Mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum sesuai sesi yang dijadwalkan dengan mempelajari dan mengisi pertanyaan praktikum. Kegiatan praktikum diselenggarakan selama 100 menit dengan rincian sebagai berikut. 10 menit pretest, 50 menit mempelajari dan mengerjakan soal G-form, 30 menit diskusi kelompok bersama instruktur praktikum, dan 10 menit post-test. Sebelum waktu diskusi, wakil kelompok praktikum secara mandiri mengirimkan tautan media diskusi daring kepada semua anggota dan instruktur. Diskusi bersama instruktur wajib dihadiri semua anggota. Mahasiswa yang berhalangan hadir pada waktu sesi praktikum wajib mengikuti praktikum susulan inhal sesuai jadwal yang diberikan dengan cara mendaftarkan diri kepada Bapak Muryadi dengan mengirimkan email. Inhal hanya diselenggarakan 1 kali untuk semua sesi praktikum dalam 1 blok. Mahasiswa diizinkan mengikuti praktikum susulan atau inhal hanya karena 3 alasan dan wajib melengkapi surat. Alasan tersebut adalah anggota keluarga inti meninggal dunia atau terkena musibah, sakit, atau menjadi utusan fakultas atau universitas. Instruksi menjawab pertanyaan praktikum dan ujian praktikum. Yang pertama yaitu menggunakan nomina histologika untuk menjawab pertanyaan terkait struktur. Tidak menggunakan singkatan, menjawab pertanyaan secara spesifik untuk nama struktur yang umum. Misalnya nukleus myofibra striata non cardiaca bukan hanya nukleus saja. Untuk penilaian akan dilakukan pada akhir seluruh kegiatan praktikum yang meliputi nilai pretest 15%, nilai praktikum 5%, nilai post-test 15%, nilai ujian praktikum 65%. Nilai yang diperoleh merupakan bagian dari nilai akhir blok. Mahasiswa dengan nilai akhir praktikum di bawah 60 diharapkan mengikuti ujian ulangan atau remediasi. Pada blok A4 sesi pertama, kita akan mempelajari organ pada sistema urinarium, yaitu ren, ureter, vesika urinaria, dan glandula suprarenalis. Pada sistema urinarium, kita akan mempelajari beberapa organ terkait dengan fungsinya. Pembentukan urin terjadi di dalam ren. Urin yang terbentuk akan dialirkan ke vesika urinaria melalui ureter, yang pada akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Glandula suprarenalis adalah glandula yang terdapat di bagian superior dari ren dan berperan untuk menghasilkan hormon untuk pengaturan elektrolit tubuh, tekanan darah, dan lain-lain. Organ yang pertama adalah ren atau ginjal. Ren adalah organ yang mempunyai bagian cembung dan cekung. Bagian cekung atau hilum merupakan tempat keluarnya ureter dan masuk serta keluarnya vasa sanguinea. Gambar di sebelah kiri adalah gambar ren yang diiris secara sagital. Pada bagian paling luar
Ren dilapisi oleh kapsula fibrosa dan bagian dalamnya ren secara umum dibagi menjadi korteks dan medula. Medula renalis terbagi-bagi menjadi piramis renalis yang dipisahkan oleh kolumna renalis. Urin yang dihasilkan oleh ren akan dialirkan melalui kaliks, kemudian ke ureter menuju vesika urinaria untuk penampungan sementara yang akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Unit fungsional dari ren dikenal dengan sebutan nefronum, yang terdiri dari corpusculum renale dan tubulus renalis yang akan bermuara pada ductus colligens. Corpusculum renale terdiri dari glomerulus, spasium urinarium, dan kapsula glomerularis. Kapsula glomerularis terdiri dari dua bagian, yaitu kapsula glomerularis paries internus atau viscerale, kapsula glomerularis paries externus atau stratum parietale. Tubulus renalis secara umum terdiri dari tubulus proximalis dan tubulus distalis, namun secara lebih rinci dibagi menjadi tubulus proximalis pars convoluta, tubulus distalis pars convoluta, ansa nefroni atau tubulus proximalis pars recta, crus descendens attenuatum, crus ascendens attenuatum, tubulus distalis pars recta yang akan berlanjut ke tubulus reuniens yang selanjutnya akan bermuara ke ductus colligens. Berikut adalah gambaran skematis dari corpusculum renale. Corpusculum renale mempunyai dua kutub, yaitu polus vascularis dan polus urinarius. Polus vascularis adalah sisi masuk serta keluarnya vasa sanguinea. Polus urinarius adalah sisi di mana filtrat dari spasium urinarium akan mengalir ke tubulus proximalis pars convoluta. Arteriola glomerularis afferens masuk ke dalam corpusculum renale dan bercabang-cabang menjadi vas capillare yang membentuk anyaman yang disebut glomerulus. Darah di dalam glomerulus akan disaring, hasil saringannya atau filtratnya akan ditampung di spasium urinarium yang selanjutnya akan dialirkan ke tubulus proximalis convoluta. Darah yang sudah disaring akan dialirkan keluar dari glomerulus melalui arteriola glomerularis efferens. Spasium urinarium dibatasi oleh kapsula glomerularis pars externus dan kapsula glomerularis pars internus. Kapsula glomerularis pars externus disusun oleh epithelium simplex squamosum, sedangkan kapsula glomerularis pars internus menempel pada glomerulus dan disusun oleh podositus. Dengan pewarnaan He, podositus tidak dapat dibedakan dengan sel lain yang ada di glomerulus, misalnya endoteliositus dan mesangiositus. Secara histologis, korteks renalis dapat dibedakan dengan medula renalis. Pada korteks renalis dapat ditemukan corpusculum renale, sedangkan pada medula renalis tidak. Pada medula renalis hanya ditemukan tubulus renalis dan ductus. Berikut adalah irisan ren pada bagian korteks. Pada gambar ini tampak adanya corpusculum renale, tubulus proximalis, dan tubulus distalis. Berikut adalah gambar irisan ren khususnya corpusculum renale. Gambar di sebelah kiri adalah gambar dengan pewarnaan untuk memperlihatkan adanya membrana basalis, tempat bersandarnya epitheliositus. Misalnya,
yang ditemukan pada kapsula glomerularis paries externus di mana epitelium simplex squamosum bersandar padanya. Selain itu, pada kapsula glomerularis paries internus di mana podositus juga bersandar pada membrana basalis. Serta di bagian-bagian lain, misalnya epitelium yang melapisi tubulus distalis dan juga yang melapisi tubulus proximalis. Selain itu, pada gambar ini dapat diamati adanya struktur makula densa yang merupakan modifikasi dari epitelium pelapis tubulus distalis. Gambar di sebelah kanan adalah corpusculum renale dengan pewarnaan He. Kita dapat melihat adanya glomerulus, spasium urinarium, dan juga kapsula glomerularis paries externus. Pada gambar ini, kita dapat amati dengan jelas adanya makula densa. Tubulus renalis secara umum terdiri dari tubulus proximalis dan tubulus distalis. Kedua tubulus tersebut dilapisi oleh epitelium simplex cuboideum, namun pada tubulus proximalis, epitelium dilengkapi dengan limbus penicillatus dan ukuran selnya lebih besar. Di antara tubulus ditemukan adanya vas capillare. Berikut adalah gambar irisan Ren dengan tubulus distalis dan tubulus proximalis. Ini adalah tubulus distalis dan ini adalah tubulus proximalis. Berikut adalah gambar irisan medulla renalis. Tampak tubulus renalis dan ductus renalis, namun tidak mudah untuk membedakan masing-masing tubulus dan ductus tersebut. Ukuran lumen pada ductus renalis biasanya tampak lebih besar. Organ yang kedua adalah ureter, yang merupakan saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Gambar di sebelah kanan adalah irisan melintang ureter. Dinding ureter secara umum terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu tunica mucosa yang terdiri dari epitelium dan lamina propria, kemudian tunica muscularis, dan yang terakhir adalah tunica adventitia. Berikut adalah irisan melintang ureter dengan perbesaran lemah. Kita dapat mengamati seluruh lapisan dindingnya, yaitu tunica mucosa yang terdiri atas epitelium dan lamina propria, tunica muscularis yang disusun oleh myositus levis, dan tunica adventitia yang disusun oleh textus connectivus. Gambar di sebelah kiri adalah perbesaran kuat dari irisan melintang ureter. Tipe epitelium dari ureter adalah epitelium transitionale atau sering disebut sebagai urotelium. Tunica mucosa terdiri dari epitelium dan lamina propria. Berikut adalah tunica muscularis dan ini adalah tunica adventitia. Organ selanjutnya adalah vesika urinaria yang merupakan tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Susunan dinding vesika urinaria mirip dengan ureter, terdiri dari 3 lapisan utama yaitu tunica mucosa yang terdiri dari epitelium dan lamina propria, tunica muscularis yang disusun oleh myositus levis, dan tunica adventitia yang disusun oleh textus connectivus. Tipe epitelium pada vesika urinaria adalah epitelium transitionale atau yang disebut dengan urotelium. Tipe epitelium ini terdiri dari beberapa lapis epiteliositus dengan sel pada permukaan berukuran besar dan kadang mempunyai inti lebih dari 1, yang sering disebut sebagai umbellositus atau uroteliositus superficialis. Sel ini berfungsi untuk melindungi sel yang ada di bawahnya dari sifat toksisitas urin. Pada kondisi vesika urinaria kosong, tunica mucosa melipat. Uroteliositus superficialis tampak membulat, namun pada saat vesika urinaria penuh,
Uroteliositus superficialis meregang dan tampak pipih. Organ berikutnya adalah glandula suprarenalis. Glandula suprarenalis adalah glandula yang terletak pada superior dari ren, berbentuk pipih setengah lingkaran. Berikut adalah gambar irisan glandula suprarenalis dengan perbesaran lemah. Bagian luar glandula suprarenalis dilapisi oleh kapsula yang disusun oleh textus connectivus compactus. Bagian dalam dari glandula suprarenalis secara umum dibagi menjadi korteks dan juga medula. Berikut adalah perbesaran kuat dari irisan sebagian glandula suprarenalis, mulai dari kapsula sampai dengan medula. Korteks glandula suprarenalis terdiri dari 3 lapisan, mulai dari yang paling luar yaitu zona glomerulosa, kemudian di bagian tengah adalah zona fasciculata, dan di bagian dalam adalah zona reticularis. Sel penghasil hormon pada korteks glandula suprarenalis adalah corticosterocytus. Zona glomerulosa menyusun 15% dari korteks glandula suprarenalis. Corticosterocytus tersusun seperti tali melingkar dan di antaranya banyak ditemukan vas capillare. Corticosterocytus pada zona glomerulosa menghasilkan mineral kortikoid, contohnya adalah aldosteron. Zona fasciculata menyusun 65-85% korteks glandula suprarenalis. Corticosterocytus tersusun seperti tali memanjang setebal 1-2 sel yang dipisahkan oleh vasa sinusoideum fenestratum. Corticosterocytus pada zona fasciculata menghasilkan glukokortikoid terutama kortisol. Zona reticularis menyusun 10% korteks glandula suprarenalis. Corticosterocytus tersebar tidak teratur dan di antaranya terdapat vas capillare yang lebar. Corticosterocytus pada zona reticularis juga menghasilkan kortisol, namun terutama menghasilkan androgen, di antaranya dehidroepiandrosteron. Penghasilan produk oleh corticosterocytus pada zona ini dipicu oleh adrenocorticotropic hormone. Berikut ini adalah medula, glandula suprarenalis. Sel penghasil hormon di medula adalah endocrinositus medullaris. Endocrinositus medullaris tersusun dalam kelompok-kelompok dan disokong oleh fibra reticularis. Di antara kelompok-kelompok sel tersebut terdapat vas sinusoideum. Endocrinositus medullaris ada yang menghasilkan epinefrin dan ada yang menghasilkan norepinefrin. Terima kasih, selamat mengerjakan latihan praktikum.